Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya ya. Kali ini saya akan mengerjakan soal elektromagnetik dengan judul gaya dan medan magnet. Nah, di sini saya memiliki data NIM kelompok saya, yaitu saya sendiri Bian dengan akhiran NIM 106, saya gunakan angka 6, dan Dirga 108, saya gunakan angka 8, dan Danu dengan akhiran NIM 107, saya gunakan dengan akhiran angka 7. Nah, akhiran dari angka NIM kelompok saya, yaitu saya ganti dengan posisi koordinat kartesius yang ada pada Q1, Q2, dan Q3. Nah, data-data ini sesuai dengan akhiran NIM teman kelompok saya ya. Langsung saja, di sini kita masuk ke dalam soalnya. Sebuah muatan uji sebesar Q sama dengan 100 mikrokulum ditempatkan pada titik 0,03 meter. Tentukan gaya total yang bekerja pada muatan uji tersebut akibat ketiga muatan. Nah, diketahui tiga muatan titik masing-masing sebesar Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3 sama dengan 20 mikrokulum. Dan nilai Q sama dengan 100 mikrokulum, yang dimana nilai konstanta kolom itu ya sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat 9 N dikali M pangkat 2 per C pangkat 2. Nah, berada pada sistem koordinat tadi, kartesius posisi akhiran NIM kelompok teman saya. Langsung saja ya. Di sini posisinya Q1 berada di sumbu X, yaitu 6,0,0. Q2 juga menggunakan akhiran NIM teman saya yaitu min 8. Di sini letaknya 0,0, dan Q3 berada di sumbu Y dengan Q3 sama dengan 0,7,0. Nah, di sini kembali lagi untuk muatan ujinya itu dia sebesar Q sama dengan 0,03 M meter ya. Di sini muatan uji ya, di atas ini di sumbu Z. Nah, yang ditanyakan ini F total. Untuk penyelesaiannya, karena posisi berada dalam ruang 3 dimensi, kita pakai rumus jarak ya, rumus jarak 3 dimensi, yang dimana R sama dengan akar X2 dikurang X1 kuadrat ditambah Y 2 dikurang Y1 kuadrat ditambah Z 2 dikurang Z1 kuadrat. Nah, untuk cara pertama kita hitung dulu nih jarak Q1 ke muatan uji menggunakan rumus jarak 3 dimensi tadi ya, yang dimana R1 sama dengan 6 dikurang 0 pangkat 2 ditambah 0 dikurang 0 pangkat 2 ditambah 0 dikurang 3 pangkat 2, yang dimana 6 kali 6 itu sama dengan hasilnya 36 ya. 0 pangkat 2 itu hasilnya tetap 0, yang dimana 3 dikali 3 itu hasilnya 9. Nah, selanjutnya kita mendapatkan hasil R1 sama dengan akar 45 ya, akar 45, yang dimana kalau kita jadikan dia bilangan desimal itu menghasilkan nilai R1 sama dengan 6,71 meter. Nah, untuk jarak Q2 ke muatan uji caranya juga sama seperti jarak Q1. Nah, kita gunakan rumus tadi ya, jarak R2 sama dengan akar min 8 dikurang 0 0 pangkat 2 ditambah 0 dikurang 0 pangkat 2 ditambah 0 dikurang 3 pangkat 2. Nah, di sini R2 sama dengan akar min 8 pangkat 2 ditambah 0 pangkat 2 ditambah min 3 pangkat 2. Yang dimana min 8 pangkat 2 itu menghasilkan nilai 64. Ya, 0 dikali 0 sama dengan 0 pangkat 2 0 pangkat 2 itu sama dengan 0. 3 pangkat 2 itu sama dengan 9. Nah, sini kita mendapatkan hasil akhir ya, dimana hasil dari perhitungan ini yaitu akar 73, yang dimana kalau kita desimalkan itu menjadi 8,54 M. Itu untuk R2. Nah, sekarang jarak untuk Q3 ke muatan uji caranya sama kayak tadi. Akar 0 dikurang 0 pangkat 2 ditambah 7 dikurang 0 pangkat 2 ditambah 0 dikurang 3 pangkat 2 ya, yang dimana 0 dikali 0 sama dengan 0, 7 dikali 7 sama dengan 49 ya. Terus min 3 dikali 2 itu min 3 pangkat 2 itu sama dengan 9, yang dimana kita mendapatkan hasil akar 58 kalau kita desimalkan menjadi angka 7,62 M meter. Selanjutnya
kita masuk ke langkah kedua ya. Menentukan vektor posisi tiap muatan. Kenapa sih kita menentukan vektor posisi tiap muatan? Itu agar kita mengetahui gaya itu dia mengarah kemana. Ya. Yang dimana rumus vektor posisi itu dia seperti ini ya. R1 sama dengan XQ dikurang X1, YQ dikurang Y1, ZQ dikurang Z1. Ya, ini dimana vektor tadi Q1 kemuatan uji, yaitu R1 sama dengan 0 dikurang 6, 0 dikurang 0, 3 dikurang 0. Yang dimana R1 itu sama dengan, jadinya dia min 6, ya, karena 0 dikurang 6. Terus hasilnya ini tetap 0 ya, karena 0 dikurang 0, dan 3 dikurang 0 itu hasilnya 3. Terus kita lanjut ke vektor dari Q2 kemuatan uji. R2 sama dengan 0 dikurang minus 8, 0 dikurang 0, 3 dikurang 0. 0 dikurang minus 8 itu hasilnya positif 8 ya, 0. Terus 3 dikurang 0 itu ya hasilnya tetap 3. Lanjut lagi ke vektor dari Q3 kemuatan uji. Yang dimana R3 itu bernilai 0 dikurang 0, 0 dikurang 7, 3 dikurang 0. Ya, yang dimana itu hasilnya R3 sama dengan 0, min 7,3. Selanjutnya kita menentukan gaya total dengan rumus F total sama dengan F1 ditambah F2 ditambah F3. Yang pertama untuk komponen sumbu X ya, yang dimana Fx total sama dengan min 0,358 ditambah 0,231 ditambah 0. Itu menghasilkan Fx totalnya itu sama dengan min 0,127. Untuk komponen sumbu Y, Fy total sama dengan 0 ditambah 0 dikurang 0,285. Itu menghasilkan nilai Fy total sama dengan 0,285 Newton. Untuk komponen sumbu Z, Fz total sama dengan 0,179 ditambah 0,087 ditambah 0,122. Nah, yang dimana Fz total itu sama dengan 0,388 Newton. Setelah kita tentukan tadi Fx, Fy, dan Fz ya, maka F totalnya itu dia bernilai min 0,127, min 0,1285, 0,388 Newton. Jadi kita hitung besar gaya total, yang dimana F sama dengan akar Fx pangkat 2 ditambah Fy pangkat 2 ditambah Fz pangkat 2. Tadi nilai-nilai dari sini ya, kita masukkan ke dalam. F sama dengan akar min 0,127 pangkat 2 ditambah 0,285 pangkat 2 ditambah 0,388 pangkat 2. Nah, hasil dari min 0,127 pangkat 2 itu hasilnya positif 0,016 ya. Terus hasil dari akar min 0,285 pangkat 2 itu menghasilkan angka positif 0,081. Lalu 0,388 pangkat 2 itu menghasilkan angka 0,151. Nah, dari sini kalau kita jumlahkan kita mendapatkan nilai akar 0,285. Ini untuk besar gaya totalnya ya, atau F total sama dengan 0,498 Newton.